Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan channel kami. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan proses replanting kelapa sawit milik kami yang kebetulan kita sekarang bentuk koperasi dan berafiliasi dengan perusahaan untuk proses pengelolaan berikutnya. Nah, sebelumnya kenapa kebun ini direplanting? Karena kebun ini sudah tidak produktif lagi ya. Sudah berusia kurang lebih 25-30 tahun. Pokoknya sudah tinggi dan buahnya juga sudah banyak yang tidak terpanen karena tingginya pokok tersebut. Maka kita harus replanting dan tanam ulang lagi, ditanam mulai dari baru. Nah, ini juga sebagai syarat bahwa kita juga berafiliasi dengan perusahaan, jadi dikelola oleh perusahaan dan buahnya juga nantinya akan dikirim ke pabrik perusahaan tersebut. Dan inilah yang kita lihat, ini adalah proses chipping ya. Proses chipping di mana buah ditumbang, kita lakukan secara mekanis menggunakan eskavator. Kenapa proses chipping? Ini adalah untuk mengiris tipis pokok kelapa sawit tersebut. Kenapa diiris tipis? Tujuannya adalah agar mudah mengering dan tidak membusuk. Karena kalau pokok sawit ini sudah membusuk, itu akan beresiko untuk menjadi rumah serangga. Nah, yang selama ini ditakuti oleh para petani adalah yang dinamakan kumbang tanduk, karena kumbang tanduk tersebut bisa menjadi hama pada pokok-pokok yang established ya, yang masih berdiri, yang masih berproduksi. Nah, makanya ketika kita melakukan penumbangan pohon, jangan sampai apa yang kita lakukan itu akan menjadi masalah di kebun-kebun sekitar kebun yang kita tumbang. Itulah makanya kita lakukan proses chipping sekarang. Baik, inilah proses chipping. Dan berikutnya adalah setelah selesai proses chipping, ini adalah gambar ketika pohon sawit sudah berhasil untuk ditumbang. Sudah kosong. Dan berikutnya adalah pembuatan teras untuk area-area yang berbukit. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah panen. Jadi pemanen nanti akan lebih mudah ketika dibuatkan teras dalam melakukan eksekusi pemanenan. Dalam pembuatannya kita juga menggunakan mekanis, menggunakan doser. Step berikutnya ini adalah sekarang pembuatan lubang tanam. Kita juga lakukan secara mekanis pembuatan lubang tanam tersebut, karena apabila menggunakan manual itu tidak standar untuk kedalamannya dan prosesnya juga lama, memakan biaya yang jauh lebih mahal apabila kita menggunakan tenaga manual. Kalau menggunakan mekanis ini jauh lebih terstandar, baik dari besarnya lubang tersebut dan dalamnya lubang tersebut itu sudah terstandarisasi, karena sebelum melakukan penanaman kita juga harus melakukan pemupukan lubang tanam terlebih dahulu. Baru nanti setelah itu polybag baru bisa dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share-nya ya, untuk kita dapat membangun channel ini lebih maju lagi. Berikutnya adalah pembuatan parit untuk area-area rendahan dan kemungkinan terjadi genangan-genangan ketika musim hujan. Ini kita lakukan pembuatan parit untuk membuang genangan-genangan tersebut. Ini adalah proses pengangkutan bibit menggunakan mobil, dan ini adalah bibit yang siap tanam yang kemudian akan kita lakukan penanaman. Dan proses akhir dari replanting ini adalah ketika pokok sawit sudah ditanam.
proses berikutnya adalah proses perawatan. Terus dukung channel ini agar kita dapat membuat step-step berikutnya, mulai dari perawatan sawitnya dan mungkin proses pemanenan, karena mungkin di tempat lain kita juga ada yang proses panennya. Terima kasih sudah menonton.